Alhamdulillah, insya Allah pagi ini kita akan membaca tafsir surat Taha ayat ke-83 hingga seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Lebih cepat dari janji yang telah ditentukan untuk mengambil kitab Taurat." Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi Musa menjawab, "Itulah mereka, dekat denganku berdatangannya." Artinya apa? Itulah mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, supaya engkau ridha kepadaku lebih daripada keridhaanmu kepadaku sebelumnya. Sebelum menjawab pertanyaan Allah, Nabi Musa terlebih dahulu memohon maaf kepadanya. Hal ini Nabi Musa lakukan menurut dugaannya ia telah berbuat salah karena datang lebih cepat. Akan tetapi ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang diduga sebelumnya oleh Nabi Musa, yaitu ketika Allah berfirman pada ayat selanjutnya. Allah berfirman, "Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, sesudah kamu berpisah meninggalkan mereka, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri yang menjerumuskan mereka sehingga mereka menyembah anak sapi." Ternyata setelah Nabi Musa bersegera datang kepada panggilan Allah untuk diberi Taurat, Nabi Musa tidak membawa serta kaumnya. Kaumnya datang belakangan. Ternyata kaumnya itu telah diperdaya oleh Samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'da hasana. Afatala alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan marah disebabkan tingkah laku kaumnya itu, dan bersedih hati, yakni dengan hati yang sangat sedih. Berkatalah Nabi Musa, "Wahai kaumku, bukankah Arab kalian, Tuhan kalian telah menjanjikan kepada kalian suatu janji yang baik, janji yang benar, bahwa Allah akan memberi kitab Taurat kepada kalian. Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagi kalian, yakni masa perpisahanku dengan kalian? Atau kalian menghendaki agar menimpa kalian kemurkaan daripada Arab kalian, disebabkan kalian menyembah anak sapi, dan kalian melanggar perjanjian kalian dengan aku? Padahal sebelumnya kalian telah berjanji akan datang sesudahku, tetapi ternyata kalian tidak mau datang." Itulah Bani Israel, sangat mudah untuk menyalahi janjinya walaupun berjanji dengan nabinya. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qawmi faqadhafnaha fakadzalika alqas-samiri. Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri.
tetapi kami disuruh membawa beban-beban, yakni beban yang berat dari perhiasan kaum itu, yakni perhiasan milik kaum Fir'aun yang mereka pinjam dahulu untuk keperluan pengantin. Kini perhiasan itu masih berada di tangan mereka, yaitu setelah Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan dalam laut. Fakhadhabnaha, maka kami telah melemparkannya, kami mencampakkannya ke dalam api atas perintah Samiri, emas-emas tersebut. Dan demikian pula sebagaimana kami melemparkannya, Samiri juga melemparkannya ke dalam api. Yakni ia pun ikut melemparkan perhiasan kaum Fir'aun yang masih ada padanya, dan ia melemparkan pula tanah yang ia ambil dari bekas teracak kuda malaikat Jibril dengan cara seperti berikut ini. Perlu diketahui sedikit bahwa Samiri ini adalah anak di luar nikah yang dibuang oleh ibunya di dalam gunung. Malaikat kasihan melihat anak ini terus menangis. Lantas malaikat Jibril datang, mengambil ibu jarinya, memasukkan dalam mulutnya supaya dihisap. Sampai Samiri ini besar. Samiri melihat ketika Jibril dan kudanya menginjak bumi, maka setelah itu bumi itu menjadi subur, tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau. Tanah itulah yang diambil oleh Samiri, yang dilempar ke dalam api serta dengan emas kaum Fir'aun, yang sebahagiannya tanah itu dimasukkan ke dalam mulut anak sapi tersebut. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ. Kejadian selanjutnya yaitu, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang berhasil ia cetak dari perhiasan itu, yang bertubuh, yakni ada daging dan darahnya, dan bersuara, suaranya dapat didengar. Anak lembu itu jadi demikian disebabkan pengaruh tanah bekas teracak kuda malaikat Jibril, sehingga ia dapat hidup. Tanah itu diletakkan oleh Samiri ke dalam mulut lembu itu sesudah dicetak. Lalu jadilah anak lembu itu hidup, bisa bersuara dan bisa bergerak-gerak. Itulah kerja Samiri setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa bersama kaum Nabi Musa. Maka mereka berkata, yakni Samiri dan para pengikutnya berkata, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa, kata Samiri. Musa telah lupa akan Tuhannya, bahwa Tuhan ada di sini, lalu pergi mencarinya ke tempat yang lain. Itu, kata Samiri, begitu liciknya, begitu jahilnya dia, begitu parahnya dia membodoh-bodohi kaum Nabi Musa, sepertinggal Nabi Musa pergi mendapatkan Taurat di Bukit Tursina. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darra wala naf'a. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu, bahwasanya anak lembu itu tidak dapat memberikan jawaban kepada mereka, yakni tidak dapat menyahuti perkataan mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka. Maksudnya tidak dapat menolak kemudaratan yang menimpa mereka, dan tidak pula kemanfaatannya, tidak dapat mendatangkan kemanfaatan buat mereka. Maksudnya, mengapa mereka menjadikannya sebagai Tuhan? Itulah kebodohan yang sangat besar.
yang dibuat-buat oleh Samiri. Selanjutnya Allah berfirman, وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka kaum Nabi Musa sebelumnya, yakni sebelum Nabi Musa kembali kepada mereka, hai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Rabb kalian ialah yang maha pemurah. Maka ikutilah aku, yakni menyembah kepada Allah, bukan menyembah patung anak lembu buatan Samiri itu, dan taatilah perintahku di dalam menyembah kepadanya. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap terus menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Jawab mereka. Mereka tak mau mengikuti petunjuk Nabi Harun. Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dallu. Setelah Nabi Musa kembali, Nabi Musa berkata, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka sesat ketika mereka menyembah anak lembu itu, wahai Harun? Alla tattabi'an apa asaita amri. Hai Harun, apa yang menghalangi engkau ketika engkau melihat mereka sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku, kata Nabi Musa. Maka apakah engkau telah sengaja mendurhakai perintahku, hai Harun, disebabkan engkau tinggal diam di antara orang-orang yang menyembah selain Allah? Qala ya ibna umma la ta'khud bilihyati wala bira'si inni khashitu an taqula farraqtu baina bani Israila walam tarqub qawli. Qala ya ibna umma la ta'khud bilihyati. Berkatalah Harun, hai putra ibuku, hai putra ibuku. Nabi Harun sengaja menyebut nama ini untuk mengharapkan belas kasihan dari Nabi Musa. Janganlah engkau pegang janggutku, wahai Musa. Nabi Musa memegang janggut Nabi Harun dengan tangan kirinya. Dan jangan pula engkau pegang kepalaku. Nabi Musa memegang rambut kepala Nabi Harun dengan tangan kanannya sebagai pelampiasan kemarahannya. Sesungguhnya aku khawatir, kata Nabi Harun, seandainya aku mengikutimu, maka pastilah akan mengikutiku pula segolongan orang-orang yang menyembah anak lembu itu, bahwa engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel, karena sebahagian mengikuti dan sebahagian tentu tidak mengikuti. Lalu engkau, wahai Musa, marah kepadaku, dan engkau tidak menunggu lagi perintahku di dalam mengambil sikap, dan engkau tidak menunggu perintahku di dalam mengambil sikap. Qala fama khatbuka ya Samiri. Berkatalah Nabi Musa selanjutnya, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Ini Nabi Musa sudah menghadap Samiri pula setelah menghadap Nabi Harun. Qala basartu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi, kata Samiri. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari tanah bekas jejak teracak kuda Rasul, yakni malaikat Jibril. Lalu aku melemparkannya, yakni aku
menaruhnya pada patung anak lembu yang telah dicetak. Dan demikianlah telah menggoda, telah membujukku oleh hawa nafsuku. Telah membujukku oleh hawa nafsuku untuk menaruhnya ke dalam tubuhnya, yaitu setelah terlebih dahulu aku mengambil segenggam tanah bekas jejak teracak kuda malaikat Jibril. Lalu tanah itu aku taruh ke dalam patung yang tidak bernyawa, hingga patung itu menjadi hidup bagaikan ada rohnya. Kemudian aku melihat bahwa kaummu meminta kepadamu untuk menjadikan Tuhan buat mereka. Lalu hatiku menggodaku untuk menjadikan patung anak lembu itu sebagai Tuhan mereka. Jawab Samiri kepada Nabi Musa. Itulah liciknya seorang Samiri. Itulah jahatnya seorang Samiri, walaupun dia dibesarkan dan dididik oleh Jibril. Jauh berbeda dengan Nabi Musa yang dibesar dan dididikkan oleh Fir'aun, tapi menjadi seorang nabi. Dua perbedaan yang sangat mencolok. Dua perbedaan dan dua gaya hidup yang sangat kontras. Tuhan mengkehendakinya, maka berlakulah ia. Apa yang disemai, maka itu juga yang akan tumbuh. Biji yang bagus akan menumbuh batang yang baik dan berbuah. Biji yang tidak bagus tentu juga akan tumbuh, dan tentu buahnya tidak bisa dimakan. Akan menjadi racun bagi orang yang memakannya. Nabi Musa lalu marah kepada Samiri. Nabi Musa berkata, sebagai yang dihikayahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Taha ayat ke-97. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka mau'idan lan tukhalifah wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Berkatalah Nabi Musa kepada Samiri, pergilah kamu dari kalangan kami ini, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini, selama kamu hidup di dalamnya, hanya dapat mengatakan kepada orang-orang yang kamu bertemu dengannya, janganlah menyentuhku, janganlah kamu mendekat kepadaku. Dan disebutkan bahwa sejak saat itu Samiri mengembara tanpa tujuan, dan jika ada seseorang menyentuhnya atau dia menyentuhnya, maka semuanya akan kena penyakit demam panas, demam berdarah. Bila menyentuh tubuh Samiri, ketika Samiri dikutuk Tuhan, bagai menyentuh listrik, akan kontak juga orang yang menyentuhnya. Dan sesungguhnya bagimu telah ada ketentuan waktu bagi hukumanmu, wahai Samiri, kata Nabi Musa, yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Kamu tidak dapat selamat daripada azab itu. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembah kepadanya. Sesungguhnya kami akan membakarnya dengan api. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghambur-hamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan terbawa oleh angin laut. Dan Nabi Musa mengerjakan apa yang telah dikatakannya itu setelah terlebih dahulu menyembelih anak lembu buatan Samiri tersebut. Itulah akhir daripada kisah Samiri, bagaimana dia mendapat kutukan atas kecerobohannya mengajak kaum Nabi Musa sepeninggal Nabi Musa untuk menyembah anak sapi yang dibuatnya. Dia mendapat azab di dunia dan juga dia akan mendapat azab di akhirat. Lalu Allah berfirman,
Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Itulah Allah yang sebenar. Dari dahulu para nabi-nabi mengajarkan Tuhan yang sebenar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah hari ini ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang tidak menyembah sesuatu apapun, maka sesungguhnya itu adalah kesesatan mereka. Mereka tidak mau menunjuk, mereka tidak mau mengikuti petunjuk para nabi-nabinya. Mereka telah merubah kitab-kitab suci, Taurat dan Injil, sehingga hari ini ada yang menyembah manusia, menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, dan menyembah lain-lainnya yang selain daripada Tuhan Allah yang sebenar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.